Rencana penambahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG kembali muncul. Anggaran yang sudah ada sebesar 71 triliun rupiah dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusan memang belum bulat. Dadan mengungkapkan anggaran 71 triliun rupiah sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam 3 tahap, yakni Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian April hingga Agustus melalui 2.000 dapur MBG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025. Namun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Sebelumnya Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan anggaran 71 triliun rupiah hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi 210 triliun rupiah. Badan Pangan Nasional memperingatkan agar beras dijual melalui mekanisme stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, tidak melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa mengatakan SPHP dilakukan sebagai salah satu langkah intervensi pemerintah untuk menahan laju kenaikan harga beras. Maka dari itu, Ketut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap HET untuk beras SPHP, serta penegasan adanya sanksi bagi pelanggar. Dia turut memperingatkan Bulog untuk lebih memperhatikan panel harga pangan dalam menentukan daerah prioritas penyalur beras SPHP. Wilayah dengan harga beras yang melampaui HET, khususnya daerah yang ditandai merah, seperti Papua, harus menjadi target utama intervensi. Penjualan mobil listrik pada tahun 2024 lalu mencatatkan sejarah baru, yakni menguasai pangsa pasar terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai 5%. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan mobil baterai electric vehicle atau BEV di 2024 mencapai 43.188 unit, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terjual 17.051 unit. Angka ini juga naik signifikan dari angka tahun 2020 lalu, di mana mobil listrik hanya terjual 125 unit. Di sisi lain, kenaikan penjualan mobil listrik juga berdampak pada penurunan penjualan mobil bensin atau internal combustion engine. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pangsa pasar mobil bensin berada di bawah 90% yang merupakan pangsa pasar terendah sepanjang sejarah. Pada 2024, penjualan mobil bensin hanya 762.995 unit, atau dengan pangsa pasar 88,1%. Ini pertama kalinya pangsa pasar mobil bensin di bawah 90%. Jika melihat tahun 2023, pangsa pasar mobil ini mencapai 92,9% dengan penjualan 934.444 unit setahun. Kementerian SDM sedang mengevaluasi produksi pertambangan di dalam negeri. Rencananya produksi batu bara juga akan lebih rendah pada tahun ini dibandingkan tahun 2024. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM, Tri Winarno mengungkapkan, rencana kerja anggaran biaya perusahaan pertambangan khususnya nikel di tahun 2024-2026 akan dilakukan evaluasi terhadap semua aspeknya, termasuk evaluasi produksi nikel dan batu bara pada tahun ini. Tidak hanya batu bara, Kementerian SDM sedang mengevaluasi produksi biji nikel di tahun 2025. Kemungkinan produksi tersebut bakal lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Hal ini dilakukan agar produksi nikel Indonesia tidak dilakukan secara jor-joran. Kementerian SDM mencatat tahun 2024, produksi biji nikel mencapai sekitar 215 juta ton per tahun. Realisasi produksi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023. China dilaporkan sedang mempertimbangkan potensi untuk menjual aplikasi TikTok ke miliarder Elon Musk agar bisa terus beroperasi di Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika Serikat menetapkan aturan yang memaksa TikTok lepas dari induknya ByteDance asal China atau diblokir permanen secara nasional. Laporan tersebut menyatakan pemerintah China sedang mengevaluasi opsi potensial yang melibatkan Musk mengakuisisi operasi TikTok di Amerika Serikat.
Elon Musk sendiri memiliki rekam jejak mencaplok platform media sosial yang tengah dilanda masalah. Pada 2022, CEO Tesla dan SpaceX sekaligus orang terkaya di dunia tersebut membeli Twitter senilai 44 miliar dolar Amerika Serikat. Ia lalu mengubah Twitter menjadi X. Manajemen TikTok sendiri membantah kabar ini namun tidak ingin berkomentar lebih jauh. Kebijakan Amerika Serikat yang mengancam TikTok akan efektif mulai 19 Januari mendatang atau sehari sebelum pelantikan Trump. Trump sendiri menegaskan posisinya yang ingin pemblokiran TikTok ditangguhkan.